Keributan terjadi di sebuah warung kopi di Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Salah seorang yang terlibat merupakan mantan kepala desa bersama seorang temannya. Keributan yang dipicu dengan adu mulut dan senjata tajam ini berakhir dengan pembunuhan. Korban merupakan sang mantan kepala desa yang mengancam pelaku dengan senjata tajam saat sedang bernyanyi sambil berjoget. Tidak terima perlakuan korban, pelaku kemudian mengeroyok korban bersama 3 temannya. Korban kemudian tewas di lokasi kejadian. Sempat kabur pasca pengeroyokan, keempat pelaku berhasil dibekuk polisi di lokasi berbeda. Menurut polisi, cekcok antara korban dan pelaku terjadi lantaran keduanya dibawa pengaruh minuman keras. Telah terjadi pengeroyokan di desa. Alhamdulillah pelaku 4 semuanya dapat kita lakukan penangkapan tidak lebih kurang dari 4 jam dari kejadian. Para pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Buruh yang didominasi emak-emak ini bersitegang dengan perwakilan perusahaan tempat mereka bekerja. Masa buruh kecewa dan menuntut pembayaran hak mereka selama bekerja di perusahaan yang berlokasi di Dairi, Kabupaten Pakpak Barat. Selama ini buruh hanya mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah. Padahal seharusnya upah minimum yang diterima sebesar 2,3 juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Puluhan buruh ini mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut di Pematang Siantar, Sumatera Utara saat menuntut haknya. Semua ini karyawan ini datang kemari menuntut haknya. Menuntut hak kekurangan upah kami yang di sana, yang tidak diberikan oleh perusahaan. Jadi kami menuntut kemari. Ini kami sudah keluar ketentuan pemerintah kekurangan ketetapan hak kami itu berapa. Tapi perusahaan tidak mau membayarkan. Jadi yang kami tahu ini rumah rakyat. Ini bapak rakyat untuk pengaduan. Kemarilah kami semua. Rencananya para buruh akan melanjutkan aksi menginap di kantor Disnaker jika upah dan hak mereka tidak dibayarkan. Tekanan ekonomi bisa memicu tindak kekerasan. Seorang istri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega menganiaya suaminya hingga tewas. Diduga pelaku kesal terhadap suaminya yang memiliki utang dan tidak punya pekerjaan. Pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya Arlista Hadi. Informasi pertama pemirsa, diduga tak sabar di tengah kemacetan seorang pria bertato di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega aniaya sopir pick-up. Akibatnya korban mengalami luka. Kejadian ini pun viral di media sosial. Penganiayaan sopir pick-up terjadi di Jalan Raya Serang, Cibarusah, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pria tidak dikenal menganiaya pengendara motor pickup secara membabi buta. Menurut korban, kejadian tersebut terjadi saat korban tengah mengangkut bahan material di tengah kemacetan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertato dan langsung menganiaya korban. Habis itu saya mau nyalip, udah bisa nyalip kan. Nah, terus si bapak itu langsung nyalip saya, ngebrak kaca spion. Habis itu langsung berhentiin mobil saya. Terus dia teriak-teriak, nggak tahu saya teriaknya apa, nonjok saya langsung kena sini. Habis itu gebrak ini, gebrak terus saya pintu mobil saya dibuka, saya diseret, saya jatuh. Habis jatuh saya diinjak kepalanya. Menurut polisi, aksi penganiayaan tersebut dipicu lantaran pelaku tidak sabar saat berada di tengah kemacetan. Jadi kita harus sadari bahwa di ruang harus sangat berdebat.
kronologisnya sendiri? Emosi, ya, punya emosi, meluapkan emosi di ruang publik yang tidak pada tempatnya. Persenggolan atau gimana? Tidak ada persenggolan. Kesal aja mungkin dan di Ya. Pelaku orang Ya, pelaku sendiri. sekitar. Ya. Pelaku berhasil diamankan di kediamannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat beberapa jam kemudian setelah viralnya aksi penganiayaan tersebut. Pelaku kini telah diamankan di kantor Mapolsek Serang Baru. Seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal. Sesaat setelah menganiaya, pelaku ditangkap dan diamuk warga. Seorang laki-laki di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat babak belur dan nyaris tanpa busana diamuk warga lantaran telah menganiaya seorang pengasuh pondok pesantren di Desa Tegal Mulya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu hingga terluka parah. Sebelum menganiaya pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Farid Asyar Wadar, pelaku terlebih dahulu menganiaya istri korban di rumah korban. Setelah itu pelaku menghampiri korban yang tengah zikir di musola dan langsung menganiaya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bacok parah di bagian kepala. Sementara istri pengasuh pondok pesantren kritis karena mengalami luka di tangan dan kepala. Tersangka ini pertama datang ke pesantren menanyakan Pak Kiainya tidak ada sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan keponakannya. Setelah dari rumah Pak Kiai karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasanya malam Rabu ini wirid di musola Induk. Maka tersangka langsung masuk, kirain para jamaah itu ikut wirid. Ternyata pembantaian di pengimaman ini. Saat ini kasus penganiayaan pengasuh pondok pesantren tersebut ditangani Mapolres Indramayu. Kepolisian Polsekta Arca Manik berhasil menangkap 2 pelaku pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan warga di semak-semak di Bandung, Jawa Barat. Pelaku tega membunuh korban karena kesal mengetahui korban berselingkuh. DG dan DP berhasil diamankan petugas unit Polsekta Arca Manik 2 hari usai membunuh seorang wanita berinisial RA berusia 21 tahun yang jasadnya ditemukan warga di pekarangan rumah di wilayah Cisaranten, Arca Manik, Bandung, Jawa Barat. Diketahui salah satu pelaku yakni DG menjalin hubungan asmara dengan korban selama 2 bulan yang dikenalnya melalui media sosial. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, DG mengaku kecewa dengan korban karena telah berselingkuh dengan pria lain. Kejadian berawal saat pelaku mengetahui korban selingkuh, kemudian pelaku mengajak korban bertemu di sebuah hotel di kawasan Kosambi, Bandung. Setelah bertemu di kamar hotel, pelaku langsung mencekik korban dengan ikat pinggang hingga korban tewas. Mengetahui korban tewas, kedua pelaku membuang jasad korban di wilayah Cisaranten, Bandung menggunakan sepeda motor. Kenapa bunuh korban? Cemburu. Ada yang nelfon. Cemburu kenapa? Selingkuh? Ada yang nelfon. Sama dianya nampor motor. Habis ini kamu gimana? Terus tidur langsung cekek. Menurut polisi, DG dan korban sempat cekcok di rumah DG karena korban ketahuan selingkuh. Kemudian DG mengajak korban bertemu di hotel. Selain itu, kedua pelaku dan korban sempat meminum minuman keras hingga korban tidak sadar. Ada sementara dugaannya adalah cemburu, ya. Cemburu, mereka sempat cekcok di rumah tersangka, ya. Kemudian menurut keterangan tersangka bahwa mereka sepakat antara tersangka dan korban menyelesaikan
pembicaraannya, permasalahannya di hotel Anda tersebut. Nah, sampai di hotel Anda tersebut, mereka minum minuman keras, mabuk. Nah, ini menurut keterangan tersangka, korban tertidur. Ketika tertidur, korban dicekik oleh salah satu tersangka, itu tersangka DG. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sebelumnya warga Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat geger dengan penemuan jasad RA di semak-semak pekarangan rumah warga. Jasad ditemukan saat pemilik rumah keluar pagi hari untuk pergi ke warung. Pada saat kembali ke rumahnya, pemilik rumah baru menyadari ada jasad di pekarangan sebelah rumahnya. Melihat hal tersebut, pemilik rumah langsung lapor ke petugas keamanan perumahan dan kemudian menghubungi polisi. Usai ditemukan, petugas kepolisian dan tim Inafis membawa jasad korban ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diotopsi. Seorang kakek berinisial L berumur 65 tahun tega membunuh seorang nenek berumur 52 tahun hanya karena dimarahi saat menanyakan alat pahat untuk menyadap karet miliknya. Berakhir sudah pelarian SI, kakek berumur 65 tahun setelah 3 bulan menjadi DPO. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan oleh anggota Reskrim Polsek Gunung Bintang Awai, dibantu tim Resmo Polres Barito Selatan dan Polda Kalimantan Tengah di tempat persembunyiannya. SI tega membunuh seorang nenek berinisial S berumur 52 tahun hanya karena kesal dan sakit hati mendengar jawaban kasar korban saat meminta alat pahatnya untuk menyadap karet. Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada 24 November tahun 2021 lalu di Dusun Kananai, Desa Bipangkali. Pelaku yang emosi menganiaya korban dengan sebatang kayu hingga korban terluka di bagian wajah dan kepala. Dari pengakuan pelaku, korban dan dirinya pernah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 7 tahun. Namun dalam waktu setahun belakangan keduanya berpisah. Kejadian ini terjadi karena pelaku dengan korban sudah kurang lebih 7 tahun tinggal bersama tanpa ikatan status pernikahan dan lain-lain. Kemudian pada saat pelaku sakit tidak dirawat oleh korban, sehingga muncul ketersinggungan. Akhirnya mereka berdua sempat pisah kurang lebih 1 tahun, tapi kemudian korban datang lagi ke tempat pelaku untuk tinggal bersama. Pada saat itu suasana sudah tidak harmonis atau tidak ada kecocokan. Ya, akhirnya pelaku tersinggung dengan perkataan dan kata-kata korban, sehingga pelaku melakukan perbuatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang nenek tega menganiaya satu keluarga termasuk suaminya hingga tewas. Sementara sang anak dan cucunya kritis akibat luka senjata tajam. Motif pelaku menganiaya keluarganya diduga dilatar belakangi persoalan rumah tangga. Nasib tragis dialami Ade Supendi, laki-laki parubaya berusia 56 tahun warga Celak Kidul, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat yang tewas usai dianiaya istrinya sendiri menggunakan senjata tajam. Tidak hanya Ade Supendi, pelaku juga menganiaya penghuni rumah lainnya, yakni anak perempuannya serta cucu perempuannya yang masih berusia 9 bulan hingga kritis. Kejadian terungkap saat warga mendengar suara minta tolong dari dalam rumah korban, sehingga warga berdatangan dan menolong para korban. Usai kejadian, pelaku sempat akan bunuh diri dengan menjerat kabel ke leher. Namun langsung diamankan warga. Kasus ini diduga dilatar belakangi pelaku kesal terhadap suami yang memiliki banyak hutang dan emosi karena anak perempuannya minta modal untuk usaha. Motif dari melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan suaminya meninggal itu karena satu,
sakit hati motifnya, dan yang kedua adalah motif ekonomi. Saat ini ya, sakit hatinya karena apa? Karena suaminya katanya banyak sesuatu hal yang membuat dia tersinggung karena hal dan perbuatan. Kemudian ekonominya karena memang di keluarga itu baik dari suami, apalagi ibu ini juga yang usia tua, sama anaknya yang 27 tahun ini sementara tanda kutip tidak ada penghasilannya tetap. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Cimahi. Namun hingga kini, kasus ini masih diselidiki Kepolisian Polsek Gunung Halu dan Satreskrim Polres Cimahi. Dipicu cemburu mendapati percakapan mesra dengan pria lain, seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya, pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percecokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Risnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Seorang laki-laki di Lampung Selatan tega menganiaya seorang wanita dengan senjata tajam hingga tewas karena sakit hati korban selingkuh dengan ayahnya. Seorang pemuda bernama Bagus Saputra, 22 tahun, di Lampung Selatan, Lampung, nekat menganiaya seorang wanita bernama Melda Aulia, 25 tahun, dengan senjata tajam hingga korban tewas. Korban yang terluka sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Usai menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya korban hingga tewas karena sakit hati dengan korban yang selingkuh dengan ayahnya. Mengganggu rumah tangga orang tua saya, Pak. Ganggunya kenapa? Ya sering deketin orang tua saya yang laki. Udah berapa lama? Kalau orangnya kurang tahu, Pak, karena sering lihat aja kan. Pacaran ya? Iya, Pak. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, sandal korban, dan pisau yang digunakan pelaku. Pada saat di rumah si temannya, korban ini tiba-tiba langsung ditusuk menggunakan senjata tajamnya. Ini sudah ada barang bukti senjata tajamnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal itu dilakukan karena rasa kesal bersangkutan tersangka terhadap si korban, karena diduga korban memiliki hubungan khusus terhadap orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kesal selalu diomeli, seorang suami di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu tega membakar istrinya dengan menyulut api dari lampu tempel. Korban terluka bakar serius setelah menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai.
Inilah MO, seorang suami yang tega membakar istrinya dengan menyiram minyak dan menyulut api dari lampu tempel hingga menyebabkan sekujur tubuh istrinya terbakar. Kejadian berawal saat pelaku menyuruh korban membersihkan ikan mas yang dibawanya. Namun, korban mengomel karena lelah disuruh membersihkan ikan pada malam hari. Cekcok suami istri ini berlanjut hingga esok harinya, di mana emosi memuncak pada sore hari membuat suami langsung mengambil lampu minyak di dapur kemudian menyiramkannya ke tubuh sang istri. Korban yang tubuhnya terbakar langsung berlari dan menceburkan diri ke sungai. Di mana rasa emosi dan kesal tiba-tiba tersangka langsung mengambil lampu tonggok yang sedang menyala dengan tangan kiri. Setelah itu langsung menuangkan minyak yang masih berada di lampu tonggok kepada korban, sehingga korban menderita luka bakar hampir sekujur tubuh, terutama di bagian leher, tangan kiri badan, dan kedua kaki, dari paha sampai dengan mata kaki. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara korban yang luka bakar serius dirawat intensif di RSUD Rejang Lebong. Permasalahan keluarga bisa membuat seseorang gelap mata. Dari kasus yang baru saja kami tayangkan, pemirsa, sudah seharusnya kita bisa menahan emosi, menggunakan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi hal yang merugikan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan kasus-kasus seputar penganiayaan yang dilakukan orang terdekat karena sakit hati. Tetaplah bersama Realita.